Ya. Terima kasih. Sebelumnya rapikan bangkunya dan lihat dalam sorokannya kalau ada sampah silakan dibuang. Oke, siap? Memulai kegiatan kita hari ini, Bapak ingin mengabsen kalian terlebih dahulu. Ketua kelas Andre, hadir semua hari ini? Hadir, Pak. Hadir. Terima kasih. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, pada hari ini kita akan berbicara pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 12 tentang berpikir kritis dan berdemokratis yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surah Al-Imran ayat 159. Sebelum Bapak memulai kegiatan hari ini merupakan kompetensi dasar 3.1 menganalisis dan mengevaluasi makna Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surah Al-Imran ayat 159. Adapun tujuan kita belajar hari ini yang pertama yaitu mengidentifikasi hukum bacaan tajwid. Kemudian yang kedua menelaah Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surat Al-Imran ayat 159. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, anak-anak lihat gambar yang berada di depan ini. Lihat enggak? Ya. Itu ada 4 gambar musyawarah. Ya. Itu ada yang bisa menafsirkan. Ya, silakan, Salma. Baik, gambar itu merupakan gambar seorang anggota DPR tengah bermusyawarah di gedung MPR. Dalam itu dia mengeluarkan pendapat yang disebut sebagai argumen. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Baiklah, maka kedua muncul matahari terbenam. Matahari terbenam adalah suatu fenomena alam yang termasuk salah satu kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau berpikir. Jika matahari sudah terbit dari arah barat, maka petanda buat kiamat sudah tiba. Ya, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak ingin membagikan kalian dalam 3 kelompok. Setiap kelompok itu terdiri dari kelompok biasa dan ahli. Jadi kelompok ahli nanti mengajarkan kepada teman kalian satu kelompok, kemudian menjelaskan juga kepada teman-teman kalian yang lainnya. Dan setiap anggota ahli bertanggung jawab sepenuhnya atas tugas-tugas teks yang telah Bapak berikan untuk dipelajari dan didiskusikan dan serta dijelaskan kepada teman-teman. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak akan membagikan kelompok pada kalian. Nah, ini kelompok A, ada kelompok B, dan ada kelompok C ya. Sesuaikan dengan kelompoknya yang telah Bapak bagikan tadi. Kemudian nanti kelompok menulis anggotanya dan ditempelkan di sudut kanan tugas kalian. Bisa dipahami? Bisa.
Nanti Pak kasih waktu 10 menit, itu paling lama. Ya, maka kerjakan, kemudian selesai, nanti tempelkan di tempat yang telah kita makan tadi. Ya, silakan. Nah, baik anak-anak sekalian, karena waktu telah habis, silakan hasil karyanya, hasil identifikasinya dipajangkan di depan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok A di depan, kelompok B di belakang, dan kelompok C di sini. Masing-masing. Nantinya dari kelompok A menjelaskan apa yang telah didapatkan melalui diskusi kelompoknya tadi. Silakan. Tim Ahliya, silakan maju ke depan. Dengan teman-teman perwakilan, saya perwakilan dari kelompok A ingin menjelaskan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190. Contohnya khalqis samawat, hukumnya idgham samsiyah. Kenapa dikatakan idgham samsiyah? Dikarenakan ada huruf alif, lam, ta'rif diikuti dengan huruf sin, maka hukumnya idgham samsiyah. Hukum membacanya dimasukkan atau diidghamkan ke dalam huruf sin, karena huruf alif atau huruf lam, ta'rif ini dianggap saja tidak ada. Ya, terima kasih. Dari kelompok B akan menjelaskan hukum bacaan tajwid Quran Surah Al-Imran ayat 191. Baiklah, di sini saya akan salah satu lafaznya adalah la ayatin liuli. Hukum bacanya adalah idgham bila guna. Kenapa dikatakan idgham bila guna? Karena terdapat kasroh tanwin bertemu dengan huruf lam. Cara membacanya ditasdidkan atau dimasukkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan Quran Surah Al-Imran ayat 159 yang berbunyi Fabima. Hukum bacaannya mat tabi'i. Alasannya fathah diikuti alif. Mat artinya panjang, tabi'i artinya biasa. Hukum bacaannya dibaca 2 harokat. Selanjutnya kita akan menelaah sebab turunnya ayat tersebut. Silakan. Saya Pak. Ya. Asbabun nuzul adalah Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190 adalah Abi Hatim dan meriwayatkan Ibnu Abbas, dia berkata orang-orang Quraisy mendatangi orang Yahudi dan bertanya kepada apa tanda-tanda Musa dan tongkat dan tangannya yang bersinar putih. Lalu mereka mendatangi Al-Nasrani dan bertanya kepada mereka apa tanda Isa, apa tanda yang terlihat oleh Isa, dan mereka bisa menyembuh orang buta, penyakit kusta dan menghidupi orang mati. Lalu mereka mendatangi Nabi SAW. Mereka berkata kepada beliau, berdoalah kepada Tuhanmu agar 2 bukit sapa menjadi emas untuk kami. Lalu beliau berdoa, maka turunlah surat Al-Imran ayat 190 ini. Sekian. Ya, terima kasih. Coba kita telaah dari asbabun nuzul tersebut. Nah, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, silakan. Andre. Dari asbabun nuzul tersebut, bahwasanya yang tadi saya angkat, bahwasanya orang Quraisy itu ingin memuji keesaan Allah Subhanahu wa taala dengan bertanya kepada para nabi-nabi Allah. Selanjutnya kita akan berbicara Quran surat Al-Imran ayat 159 tentang asbabun nuzulnya. Ada yang bisa menjelaskan? Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sebab-sebab turunnya ayat 159 surat Al-Imran, yaitu ketika terjadinya perang Uhud yang melibatkan kaum muslimin di Madinah dan kaum kafir Quraisy. Perang ini terjadi pada tahun 625 Masehi. Perang ini tidak luput dari perang Badar yang mana kaum kafir Quraisy itu mengalami kekalahan. Ya, terima kasih.
Ya, silakan. Menurut saya dari Quran surah Al-Imran ayat 159 adalah setiap peperangan pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah, dan tidak semua orang itu setia. Buktinya sebagian besar pasukan meninggalkan Rasulullah ketika Rasulullah berada dalam hukuman musuh. Saat itu hanya ada beberapa sahabat saja yang melindungi Rasulullah, dan pada akhirnya turunlah Quran surah Al-Imran ayat 159 ini untuk menyelamatkan Rasulullah. Ya, terima kasih. Itu sangat baik sekali karena kalian sudah mengidentifikasi hukum bacaan tajwid dengan baik dan kalian telah jelaskan pada teman-teman kalian. Kemudian kalian telah menelaah asbabun nuzulnya, dan itu tolong dipahami dan dipraktekkan dalam kehidupan kita. Kemudian selanjutnya, sebelum Bapak mengakhiri pertemuan ini, kita akan memberikan tugas pada kalian untuk yang pertama, yaitu kita akan menguraikan, mengidentifikasi makna yang terkandung dalam surat tersebut. Oke? Ada yang mau bertanya? Paham? Paham. Baik, anak-anak sekalian, kalau kalian tidak ada yang bertanya, sudah jelas Bapak yang akan bertanya pada kalian. Siap? Siap. Pertanyaannya, Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan malam dan siang, jadi berganti. Allah menciptakan matahari terbit dari timur dan terbenam di barat. Hal tersebut menunjukkan titik-titik. Coba yang bisa menjawab. Ayo silakan. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di mana ciptaan Allah itu tidaklah sia-sia. Ya, yang kedua, Andre pedagang yang tidak pernah mengurangi timbangan karena ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Arfan seorang buruh yang hidupnya pas-pasan, tetapi tidak pernah berprasangka buruk pada Allah Subhanahu wa taala. Nadia hidupnya serba berkecukupan dan dia sangat taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ramadona jarang meninggalkan sholat tahajud dalam hidupnya kecuali halangan yang tidak dapat dihindarinya. Riko, berpendirian hidup itu harus dinikmati sehingga tidak apa-apa berbuat dosa kecil. Sementara Ira sangat berbakti pada orang tuanya. Melalui kisah tersebut, yang belum memiliki perilaku berpikir kritis sesuai dengan Al-Quran surah Al-Imran ayat 190 ayat 191 adalah A. Andre, B. Arfan, C. Nadia, D. Riko, E. Ira. Ayo, siapa yang bisa menjawabnya? Silakan. Jawabannya adalah D, Riko. Ya, terima kasih. Jawabannya. Oke, terima kasih. Cukup 2 soal itu saja. Yang Ira tadi Bapak kasih penghargaan nilainya 100. Yang Andre karena pertanyaannya sangat hot, Bapak kasih nilai 1000. Nah, terima kasih. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.